Kembali di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya mengucapkan turut prihatin dan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah Majene dan sekitarnya, dan beberapa kota yang ada di Kalimantan terkait dengan bencana gempa dan banjir. Semoga semuanya diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, tetap positive thinking, tetap semangat, survive, dan jangan menyerah. Dan semoga semua bencana ini cepat berlalu. Kali ini kita akan melakukan sebuah review terhadap senter pabrikan, dan ini adalah high-end produk dari Astrolux yang baru keluar. Unitnya adalah Astrolux EA01. Yuk kita lihat previewnya seperti apa. Namun jangan lupa seruput dulu kopinya bos, biar mantap. Astrolux EA01. Dan untuk yang kita review pada malam hari ini, seperti yang sudah saya posting di feed sebelumnya, bahwa kita mendapatkan kuota promo soft launchingnya sebanyak 10 unit untuk yang versi SHP 50.2 tin warna 5700 Kelvin dan 6500 Kelvin. Untuk kloter yang pertama ini datang adalah yang versi 5700 Kelvin, dan untuk versi yang 5700 Kelvin ini semua bodinya warna biru, dan ini sudah kita jelaskan ke semua user yang memesan barang ini. Kita akan lihat seperti apa isinya, seperti apa package-nya, apa yang Anda dapat ketika Anda melakukan order untuk unit EA01. Yuk kita buka, kita unboxing. Yang pertama jelas Anda mendapatkan manual. Yang kedua, nah di sini Anda mendapatkan paket untuk short tube juga, dan short tube-nya ini adalah untuk size 26350. Ini memang size yang belum lazim kita gunakan karena body tube-nya menggunakan 26650, sehingga short tube-nya menggunakan 26350. Terus yang selanjutnya Anda mendapatkan lanyard, tali lanyard. Terus di sini juga ada spare o-ring untuk bodinya. Ya. Jadi di sini sudah ada satu terpasang di short tube-nya, satu lagi di luar ya. Jadi Anda total mendapatkan 2 spare o-ring body seal. Terus unitnya seperti apa? Yuk kita cek. Nah, ini close up unitnya seperti ini. Wow. Desainnya ciamik. Cakep. Dan ada beberapa poin yang menurut saya ini sebuah improvement yang sangat berarti untuk perform unitnya. Yang pertama, dia tidak lagi menggunakan reflektor seperti halnya yang kita temuin pada generasi sebelumnya, yaitu Astrolux EC01. Dan di sini juga kita sekalian jawab kenapa untuk Astrolux EC01 yang versi SST40 ini kita kemarin tidak mengambil stoknya dan sama sekali tidak memberikan review. Kenapa? Karena begini. Untuk Astrolux EC01 yang versi SST40, waktu itu kita sebenarnya sudah banyak yang tanya, user banyak yang tanya, Om ini bagaimana, Bang ini bagaimana untuk yang Astrolux EC01 yang versi SST40, apakah benar-benar performnya lebih bagus atau bagaimana? Saya bilang tunggu, jangan tergesa-gesa. Kita akan lihat dulu review dari
press release produk yang sudah ada. Dan kalau menggunakan SMO reflektor, berarti perhitungan kandela atau jangkauan throw-nya itu jauh signifikan perubahannya daripada versi SHP 50.2 versi 3 volt yang sudah rilis sebelumnya. Tapi ternyata Astrolook EC01 yang versi SST40 tetap keluar dengan menggunakan OP reflektor, sehingga jelaslah di situ kita sudah mengalami loss lumen yang cukup lumayan perubahannya dari versi XHP 50.2 versi 3 volt ke SST40, tapi di sini kita tidak mendapatkan perubahan signifikan dari jangkauan throw-nya. Karena bagaimanapun juga kalau Anda sudah menggunakan Astrolook EC01 yang versi SHP 50.2 atau Anda sudah melihat reviewnya, Anda tidak akan lagi terkesan dengan review atau perform dari Astrolook EC01 yang menggunakan SST40. Balik ke EA01 ini. Jadi dia menggunakan tear lens, di mana tear lens ini perubahannya harusnya signifikan untuk jangkauan throw-nya. Jadi beam shot-nya dia menjadi lebih fokus dan jangkauan throw-nya menjadi lebih jauh dengan lumen output yang tetap tinggi. Perubahan ini signifikan banget daripada versi EC01 yang menggunakan SHP 50.2. Terus perubahan kedua, ini kemarin baru kita bahas ya di video sebelumnya soal masalah tutorial service Astrolook EC01 dan EC03 yang mengalami kesurupan massal, di mana problemnya adalah di bagian E-switch-nya. Nah, di sini saya menemukan perubahan di mana si side switch-nya ini dia lebih mudah ditekan, dan ini switch-nya lebih empuk daripada versi EC01 dan EC03. Saya nggak mau bongkar karena ini unit punya orang, ini sudah dipesan, saya nggak mau bongkar atau breakdown secara manualnya. Tapi asumsi saya di sini Astrolook melakukan perubahan, entah merubah konstruksi E-switch-nya atau merubah konstruksi dari rubber cover switch-nya, sehingga ini switch lebih empuk dan lebih nyaman ditekan. Dua perubahan signifikan yang saya temuin pada Astrolook EA01 ini. Kita buka tail cap-nya. Oke, dia menggunakan double spring di sini ya untuk di bagian pull negatif baterainya. Terus ada satu juga perubahan dari paketan yang dibuat oleh Astrolook, yaitu adapter cup-nya. Jadi ini center, ini unit defaultnya menggunakan baterai 26650, tapi kompatibel juga untuk 21700 dan 18650. Desain dari adapter cup-nya ini sekarang sedikit lebih berbeda dan lebih useful kalau saya bilang, karena posisi adapter cup-nya ini press banget nih. Press banget karena ada penambahan seal di sini ya. Dia ada penambahan seal. Oke, bisa kelihatan ya, sealnya putih warna transparan itu. Terus jadi adapternya Anda pasangkan seperti ini, terus Anda gunakan baterai 18650 ya. 18650. Kalau Anda gunakan 21700, ini tutupnya Anda buka, terus Anda pasang seperti ini. Oke, kita tes langsung. Adapter kita masukkan, bolak-balik nggak ada masalah. Terus kita masukkan baterai 21700. Nah, di sini Anda bisa dengar ya. Jadi dengan kondisi kita menggunakan baterai 21700 yang memang lebih panjang size-nya, dimensinya daripada baterai 26650. Putaran tail cap-nya ini sedikit terasa agak gergel-gergel karena dia menggunakan dua spring. Jadi kalau Anda menggunakan baterai 21700, tolong hati-hati, pastikan ditekan, threadnya masuk pas, baru diputar, jangan dipaksa ya, hati-hati, pelan-pelan. Kalau sudah fix dia masuk, baru kita kencengin sampai powernya masuk. Oke.
Untuk portnya sendiri dia menggunakan port USB Type-C yang support untuk fast charging 2-3 ampere. Jadi Anda tidak masalah menggunakan adaptor dengan output 2-3 ampere. Seperti biasa, on, satu kali klik untuk on dan off center. Dan bisa kita lihat spotnya di sini. Ya. Dia spotnya lebih tight ya. Dia lebih tight, lebih padat daripada versi pendahulunya, yaitu Astrolook EC01 dengan sama-sama menggunakan versi XHP 50.2 versi 3 volt. Perbedaan signifikan ini terjadi karena EA01 ini menggunakan Tearsland dan yang EC01 menggunakan OP reflektor. Nah, terus untuk bleeding coronanya dia juga sedikit lebih terbatas. Dia nggak blebernya nggak banyak, dan spillnya dia benar-benar bersih di sekitar sini. Dia bersih. Jadi total spotnya hanya ada di sini dengan sedikit bleeding coronanya, sehingga real aktualnya di lapangan ini nanti akan kita tes. Harusnya jangkauan throw atau intensitas kandilannya ini lebih tinggi daripada Astrolook EC01 yang versi XHP 50.2. Dan untuk operation detailnya mengenai Anduril UI ini nggak akan saya bahas lagi di video ini, karena kita sudah membuat tutorialnya lengkap di video sebelumnya. Seperti apa BIM-shotnya di order, yuk kita tes. Kita sudah ada di battleground sekarang. Kita akan tes Astrolook EA01 kalau kita gunakan untuk exposing area yang benar-benar terbuka dan covering areanya luas. Seperti apa? Yuk kita mulai. Ini adalah moonlight modenya, rem up. Oke, ini default top ceiling ya, default top ceiling dari bawaan unitnya. Wow, 70 meter, 80 meter, 150 meter. Ini spill pencahayaannya cukup luas, tapi jangkauan throw-nya juga mantap nih. Bagaimana dengan turbo modenya? Double klik turbo, push. Dan ya, seperti bisa Anda lihat di sini, jangkauan 450 meter dia masih nyampe ini. Dan ini hitungannya untuk setting yang seperti ini, hitungannya jelas di atas Astrolook EC01 yang menggunakan versi XHP 50.2 dengan OP reflektor. Wow. Dan ini kita gunakan baterai Samsung 40T. Berdasarkan hasil pengukuran kita ambil setting paling tinggi untuk output turbo modenya. Keren ini unit, jos, mantap. Setelah kita melakukan testingnya tadi, wow, ini unit sangat impresif dan worth it banget untuk Anda beli, karena khusus untuk versi yang XHP 50.2 ini Anda mendapatkan dua item sekaligus. Yang pertama, Anda memiliki output lumen yang tinggi
spot sudut pencahayaan yang lumayan lebar, dan Anda juga mendapatkan jangkauan throw yang lumayan cukup jauh untuk hitungan unit yang menggunakan single LED XHP 50.2. Dan setelah kita review yang versi XHP 50.2 ini, berarti versi SST 40-nya ini jangkauan throw-nya akan lebih jauh, dan opening pre-order untuk SST 40 ini masih kita buka karena barangnya belum sampai, tapi sudah dikirim OTW. Jadi jika Anda yang berminat untuk melakukan pre-order unit Astrolook EA01, silakan Anda cek linknya ada di deskripsi. Demikian review video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.